Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi pernyataan Bang Kay dan Aristo. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Kedua badut ini memang sangat lucu ketika mulai lompat pagar dengan nyomot ayat kitab suci orang dan nafsir seenak kudelnya. Seperti biasa, kalau sejalan dengan keyakinan agamanya, dia langsung klaim ayat itu benar. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan video mereka berikut. Langsung kakak, 1 Yohanes 1 nomor 9. Yohanes 1 Yohanes ya, bukan Yohanes saja. 1 Yohanes. Oh, 1 Yohanes. 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Nomor 9. Silakan. Bung Ade. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Syukran. Pemirsa di screenshot. Semua dosa yang dipercaya umat Kristen, dosa turunankah, dosa wariskah, dosa apalah, semua dosa waris, dosa perbuatan sekarang, semua diampuni kalau kita mengaku. Jika kita mengakui di hadapan Dia dan bertobat, ini membenarkan Al-Quranul Karim dan Islam. Apa itu? Taubatan apa Bung Ade? Taubatan Nasuha. Taubatan itu. nasuha. Geser ke bawah pelan-pelan Bung Ade. Geser ke bawah pelan-pelan. Geser ke bawah pelan-pelan. Nanti baca TL. Silakan Bung Ade. Ke atas. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Allah setia dan adil, Rahman wa Rahim, Ghafurur Rahim, Ya Jabbar ya Mutakabbir. Allah itu maha besar, maha segala dan maha pengampun, maha kasih dan maha sayang. Ya, tidak ada itu dosa waris satu orang benar harus dipaku itu, ditelanjangi. Nggak ada, tidak ada. Ya, itu ya, sudah. Stop. Kita sudah saksikan bersama bagaimana Bang Kay menyuruh babysitternya Aristo untuk membuka 1 Yohanes 1 ayat 9. Setelah sang babysitter membaca ayat itu, Bang Kay langsung mengatakan bahwa ayat itu membuktikan bahwa tidak perlu Yesus mati di salib untuk menebus manusia dari dosa. Inilah akibatnya main comot-comot ayat. Dia pikir Alkitab itu diturunkan per ayat. Padahal kalau kita mundur 1 ayat ke belakang, sangat jelas ada hubungannya dengan salib. Mari kita buka 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi, jaminan pengampunan kita ada dalam pengorbanan Yesus. Hal ini diperkuat oleh ayat berikut, Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kalau itu kurang, ayat berikut masih dari surat Rasul Yohanes, yaitu dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-10. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Surat Rasul Yohanes justru sangat jelas di mana Bapa mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Justru apa yang dilakukan bangkai sedang menggenapi pernyataan dalam 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Seperti yang kita tahu bersama, bahwa keyakinan bangkai menyangkal Anak dan juga menyangkal Bapa. Jadi sesuai dengan ayat ini bangkai dan Aristo adalah pendusta dan antikristus. Jadi, dengan mengutip ayat dalam surat Rasul Yohanes, bangkai sedang menggali kuburannya sendiri. Tidak hanya itu. Bagi Muslim yang bangga dengan Yohanes 17 ayat 3, ia mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Untuk memperoleh hidup yang kekal harus mengenal Bapa dan Anak. Kenapa harus mengenal Anak juga? 1 Yohanes 5 ayat 11 memberi jawaban, di sana dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Jadi untuk memperoleh hidup yang kekal, harus mengenal Bapa dan Anak. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan bangkai dan babysitternya Aristo. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya kenapa saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptural Biblical. Sekali lagi nama saya kenapa saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.